Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Marsya Noranjani, NPM 110-21988, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan spesial saya dengan judul Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang penerapan pajak di perusahaan. Yang pertama, latar belakang. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban wajib negara. Juga dilakukan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur negara yang dapat digunakan oleh masyarakat. Penerapan pajak bagi perusahaan menurut Islam masih bersifat pro dan kontra, dan pendapat para ulama mengartikan pajak boleh dilakukan dan sebagian ulama mengartikan tidak boleh dilakukan yang didasari pada dalil yang merujuknya. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya umat muslim. Tetapi Indonesia bukan termasuk negara Islam, maka dari itu Indonesia masih mengenal dengan adanya pajak, khususnya bagi perusahaan. Hal ini tentu saja menimbulkan dilema bagi umat muslim di Indonesia karena sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, mereka diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sementara umat muslim belum mengetahui dengan jelas apakah perpajakan di Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam dan halal untuk dipergunakan, sehingga umat muslim tidak harus ragu dalam menjalankan dan membayar kewajiban pajak bagi warga negara Indonesia. Yang kedua adalah rumusan masalah, bagaimana analisis konsep penerapan pajak bagi perusahaan berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan bagaimana analisis konsep penerapan pajak bagi perusahaan berdasarkan hukum Islam di Indonesia. Urgensi dari penelitian ini yaitu agar penerapan pajak perusahaan ke depannya dapat lebih efektif serta adanya peningkatan kesadaran membayar pajak bagi perusahaan dan perusahaan dapat patuh secara sukarela dalam membayarnya. Selain itu, bagi masyarakat warga negara Indonesia dapat lebih pasti terkait hukum dalam membayar pajak tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, teknik analisis datanya menggunakan analisis konseptual, pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, sumber hukumnya data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan kajian perpustakaan. Objek penelitian. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Maka pajak sangat berperan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Kesadaran pajak adalah untuk mengetahui atau memahami pajak tanpa tekanan dari luar. Masyarakat akan terdorong untuk memenuhi tanggung jawab pembayaran pajaknya dengan peringkat yang menguntungkan dari fungsi pelaksanaan pemerintah dari pembayar pajak publik. Pajak memiliki fungsinya dalam memungut dan mengatur sistem perpajakan, yaitu fungsi budgeteer atau finansial dan fungsi mengatur. Maka hasil dari penelitian ini yaitu pajak perusahaan memiliki berbagai jenis pajaknya. Namun, meskipun demikian, pajak bagi perusahaan belum memiliki peraturan berbagai jenis secara spesifik yang membahas mengenai pajak bagi perusahaan, sehingga penerapan pajaknya masih merujuk kepada berbagai peraturan terkait dengan perpajakan lain seperti yang telah diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Indonesia terdapat dua kategori klasifikasi pajak menurut lembaga pemunggutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Pajak atau riba sendiri dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu ketika sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan Baitul Mal. Akan tetapi jika Baitul Mal atau kas negara sudah mencukupi, maka pajak harus dihapuskan. Maka hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu sistem perpajakan merupakan suatu mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban berpajakan yang perlu wajib pajak laksanakan. Sistem pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu self-assessment system dan official assessment system.
Pajak yang dikenakan pada perusahaan tidak hanya terbatas pada satu jenis pajak, seperti pajak perorangan, karena perusahaan beroperasi untuk kegiatan ekonomi komersialnya. Selain itu, pajak perusahaan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perorangan. Pajak perusahaan biasanya disebut sebagai pajak badan yang merupakan badan hukum terpisah dari individu yang membentuk atau mengelolanya. Pajak ini dikenakan atas keuntungan atau pendapatan perusahaan. Sedangkan pajak perorangan adalah pajak yang dikenakan pada individu atas penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaan, bisnis, dan sumber penghasilan lainnya. Pemerintah daerah berwenang memungut pajak perusahaan karena pemanfaatan sumber daya di daerah tersebut tidak lebih banyak dan lebih besar, sehingga perusahaan perlu membayar pajak pada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah atau Perda yang berlaku, seperti pemanfaatan sumber air, sehingga pemerintah daerah berwenang mendapatkan pajak air tanah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2021 bagi perusahaan. Meskipun pajak tidak langsung diperintahkan oleh Allah pada umatnya dalam Al-Quran, namun jika dipelajari ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, bahwa dalam ayat tersebut selain agar kita menaati perintahnya dan Rasulullah, Allah juga memerintahkan umatnya untuk menaati perintah ulil amri. Dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah, sehingga secara tidak langsung Allah juga memerintahkan umat muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah ulil amri. Peneliti menganalisa pendapat ulama yang membolehkan pajak, maka pajak juga menjadi kewajiban umat Islam karena faktanya pemerintah membutuhkan pendapatan tambahan selain zakat dan sedekah untuk menutupi berbagai pengeluaran dan kebutuhan negara. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kemadharatan. Oleh karena itu, mencegah kemadharatan merupakan kewajiban bagi umat muslim. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.